Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang konsep mol. Mol adalah satuan jumlah, sama seperti losen dan gross, tetapi mol jauh lebih besar. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya 6,02 kali 10 pangkat 23 disebut sebagai tetapan Avogadro yang dilambangkan dengan L. Rumus jembatan mol. Ini adalah rumus jembatan mol, di mana dari rumus ini, dari mol kita bisa menentukan massa suatu zat. Kemudian dari mol juga bisa digunakan untuk menghitung partikel zat. Dari mol juga bisa menentukan molaritas atau kemolaran atau konsentrasi suatu larutan. Kemudian dari mol juga bisa digunakan untuk menghitung volume gas pada kondisi STP. Yang pertama, mol. Dari mol, kalau mau menentukan massa zat, kita perhatikan anak panahnya. Dari mol menentukan massa zat, maka dikalikan dengan mm atau massa molar. Massa molar itu bisa berupa massa atom relatif atau mr, massa molekul relatif. Begitu sebaliknya, jika dari massa zat yang ditanyakan mol, berarti tinggal mengikuti tanda panah ini dari massa zat kemudian ke mol, berarti dibagi dengan massa molar. Biasanya massa zat dalam satuan gram. Kemudian kalau dari mol kita mau menghitung jumlah partikel zat, maka dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Perhatikan anak panahnya, dari mol menuju ke partikel zat berarti mengikuti tanda panah ini, dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Di mana untuk partikel zat itu satuannya bisa atom, bisa molekul atau ion. Kemudian kalau dari partikel zat mau menghitung jumlah mol, berarti dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau dari mol untuk menentukan volume gas, jika volume gasnya itu pada kondisi STP, STP itu standar temperature and pressure. STP itu pada posisi standarnya adalah temperaturnya 0 derajat Celcius dan tekanannya atau presurnya adalah 1 atmosfer. Jadi kalau gas itu pada kondisi 0 derajat Celcius 1 atmosfer, dari mol untuk menuju ke volume dikalikan dengan 22,4 liter per mol. Tapi kalau tidak pada STP, tidak pada standar 0 derajat 1 atmosfer, maka tidak boleh dikalikan dengan angka ini. Kemudian kalau dari volume ke jumlah mol masih pada kondisi STP, maka dibagi dengan 22,4 liter per mol. Kalau dari mol mau menentukan konsentrasi dalam satuan molar dengan lambangnya M besar, maka dibagi dengan V atau volume. Kemudian kalau dari molar mau mencari mol, maka dikalikan volume. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu
hubungan antara konsep mol dengan jumlah partikel yang dilambangkan dengan X. Hubungan jumlah mol nanti lambangnya adalah N dengan jumlah partikel dapat ditulis sebagai berikut. X atau jumlah partikel sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Contoh, menghitung jumlah partikel. Tentukan jumlah partikel yang terdapat dalam 2 mol NH3. Jawab, jumlah molekul dalam 2 mol amonia atau NH3 adalah sebagai berikut. Dikatakan molekul karena di sini adalah NH3, senyawanya NH3. Jadi rumusnya X sama dengan N kalikan L. N itu adalah jumlah molnya 2 mol, dan L-nya bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 24 molekul. Kemudian yang nomor 2, menghitung jumlah mol jika diketahui jumlah partikel. Bisa atom, bisa molekul, atau ion. Pertanyaannya, berapa jumlah mol 3,01 kali 10 pangkat 22 atom besi? Jadi yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Tadi rumusnya adalah X sama dengan N kalikan L, sehingga kalau kita mencari jumlah mol atau N-nya sama dengan X per L, di mana X-nya atau jumlah partikelnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 22, 3,01 kali 10 pangkat 22. Di sini atom karena yang ditanyakan di sini adalah ini Fe, besi. Kemudian L-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol, sehingga hasilnya adalah 0,05 mol. Kalau kita perhatikan dari mol ke jumlah partikel, dari mol ke jumlah partikel berarti dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini tadi. Kemudian kalau dari jumlah partikel ke mol berarti dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang nomor 2 adalah massa molar. Bisa berupa AR, atom relatif, atau massa molekul relatif. Hubungan jumlah mol dengan massa zat dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan N kali MM atau massa molar. Massa zat sama dengan jumlah mol kali massa molar. M itu adalah massa dalam satuan gram, N itu adalah jumlah mol, dan MM adalah massa molar. Bisa AR atau MR dalam satuan gram. Jadi sekarang kita akan mencari ini dari mol menuju massa zat itu dikalikan dengan MM, atau sebaliknya dari massa zat ke mol tinggal dibagi dengan massa molar. Ini sekarang contoh.
Menghitung jumlah mol. Berapa massa dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen jika diketahui ARO adalah 16. ARO-nya adalah 16. Dan hitung jumlah atom besi atau Fe dalam 28 gram besi jika diketahui ArFe adalah 56. Perhatikan berapa massa dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen. Jadi dari jumlah partikel ditanya ke massa. Ya, perhatikan dari sini. Kemudian kita mengikuti anak panah ini harus ke mol dulu, artinya harus mencari jumlah mol dulu baru ke massa. Berikutnya, hitung jumlah atom besi dalam 22 gram besi. Nah, yang B dari massa berarti mengikuti anak panah, yang ditanyakan adalah jumlah partikel. Berarti dari massa nanti mencari mol dulu baru kalikan bilangan Avogadro mencari jumlah partikel. Tidak ada hubungan langsung antara massa dengan jumlah partikel. Perhatikan, tidak ada hubungan langsung antara jumlah massa ke jumlah partikel. Nah, keduanya dihubungkan oleh jumlah mol. Ini tadi dari sini untuk langsung ke sini tidak ada hubungan langsung, maka harus ke jumlah mol dulu. Maka perhitungannya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu menentukan jumlah mol dulu dan menentukan massa atau jumlah partikel. Penyelesaiannya, jumlah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen, mol sama dengan X per L, jumlah partikel per bilangan Avogadro. Jadi 3,01 kali 10 pangkat 22 per 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,05 mol. Dari jumlah partikel kita ketemu molnya 0,5. Yang ditanyakan adalah massa. Jadi tinggal dikalikan dengan massa molekul relatif dari O2. Kita tahu bahwa O itu AR-nya 16. Kalau O2 berarti MR-nya adalah 32 karena O-nya ada 2. Sehingga massa dari 0,05 mol O2 adalah 0,05 kali 32 sama dengan 1,6 gram. Selanjutnya, yang kedua adalah menghitung jumlah atom Fe. Jumlah mol dari 28 gram besi. Perhatikan 28 gram besi. Berarti di sini. Kemudian kita ditanyanya ke bawah ini. Maka pertama kali kita harus mencari molnya dulu dengan cara dibagi dengan AR. Kenapa di sini AR bukan MR? Karena yang dicari adalah unsur, yaitu berupa besi, sehingga gramnya 28, kemudian AR dari besi adalah 56. AR dari besi adalah 56 sama dengan 0,5 mol. Setelah kita menentukan jumlah molnya, baru kita mencari jumlah partikel, yaitu dengan cara dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23.
atau 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu hubungannya mol dengan volume. Hubungan jumlah mol dengan volume gas dinyatakan dalam persamaan berikut. V sama dengan N kali Vm, volume molar gas. V adalah volume gas, satuannya liter, N adalah jumlah mol, dan Vm adalah volume molar. Jadi dari mol ke volume, ya. Pada suhu dan tekanan di luar keadaan standar, di luar STP atau keadaan kamar, volume gas dapat ditentukan dengan persamaan gas ideal. Jadi kalau non STP, maka untuk mencari volume menggunakan rumus PV sama dengan nRT atau V sama dengan nRT per P. Jadi rumus ini hanya digunakan mencari volume suatu gas apabila non-STP. V adalah volume dalam satuan liter, P adalah tekanan dalam atmosfer, N adalah jumlah mol gas, R itu adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin. Jadi T atau suhunya nanti dalam derajat Celcius. T adalah suhu mutlak gas, di mana dari 0 derajat Celcius ditambahkan 273. Oleh karena volume gas tidak bergantung pada jenisnya, tetapi hanya pada jumlah molnya, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan jumlah mol gas sama dengan perbandingan volumenya. Maka persamaannya menjadi N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Contoh, tentukan volume gas yang A 1 gram gas hidrogen atau H2 pada keadaan STP yaitu 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Yang kedua 1 gram gas oksigen atau O2 pada suhu 27 derajat Celcius 1 atmosfer. ARO sama dengan 16, kalau ARH adalah 1. Jawab yang A, volume dari 1 gram gas hidrogen pada keadaan STP, ingat standarnya adalah 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Jadi pada keadaan standar V itu nilainya adalah 22,4, volume molarnya adalah 22,4 liter per mol, sehingga tinggal dikalikan 22,4. Jadi jumlah mol kalikan 22,4. Tadi jumlah molnya adalah 0,5 mol. Perhatikan 0,5 mol ini diperoleh dari gram. Masanya adalah 1 gram. Kemudian yang ditanya adalah volume. Dari massa ke mol berarti dibagi dengan mm atau mr dari H2, karena H itu AR-nya 1, kalau H ini 2 berarti MR-nya adalah 2. 1 dibagi 2 berarti mendapatkan 0,5 mol. Kali kita ke atas, ini kali 22,4. Jadi hasilnya 11,2 liter.
Kemudian yang kedua atau yang B itu volume dari 1 gram gas oksigen O2 pada suhu 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini bukan keadaan STP, maka kita tidak boleh menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini tidak berlaku untuk gas yang non STP. Pertama, kita cari dulu sama dari massa ke mol, berarti tetap dibagi dengan mR, massa molarnya. O itu AR-nya 16, kalau O2 berarti 32, sehingga jumlah molnya adalah 1/32 atau 0,03125 mol. Selanjutnya kita menggunakan persamaan gas ideal, di mana V sama dengan nRT per P. N-nya 0,03125 mol, R-nya adalah tetapan yang nilainya 0,82 liter atmosfer per mol per Kelvin. Kemudian suhunya tadi adalah 27 derajat Celcius. Kalau ditambah dengan 273, ini menjadi suhu mutlak, yaitu Kelvin. Kemudian P tekanannya adalah 1 atmosfer. Atmosfer dengan atmosfer ini hilang, kemudian per mol dengan mol ini bisa dicoret, kayak Kelvin dengan Kelvin -1 atau per Kelvin ini bisa dihilangkan, sehingga hasil akhirnya adalah liter, 0,77 liter. Contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, 10 liter gas nitrogen oksida NO mempunyai massa 6 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan massa dari 5 liter karbon dioksida CO2, di mana ARC 12, kemudian ARO 16, dan ARN adalah 14. N dari NO atau mol dari NO sama dengan gram per mR. NO 6 gram. 6 gram itu ini, NO-nya mempunyai massa 6 gram. Kemudian mR dari NO 30 itu adalah ARN 14 dan ARO 16, sehingga mol NO adalah 0,2 mol. Selanjutnya V dari CO2 dibanding dengan V dari NO sama dengan mol dari CO2 dibanding dengan mol dari NO, atau ini mol CO2 per volume CO2 sama dengan mol NO per volume NO. Mol dari CO2 per volume dari CO2 tadi adalah 5 liter ini. Kemudian mol dari NO adalah 0,2 mol, kemudian volume dari NO 10 liter, sehingga mol dari CO2 sama dengan 0,1 mol. Yang ditanyakan adalah massa. Molnya sudah ketemu, sehingga massa dari 0,1 mol CO2 sama dengan 0,1 mol kali 44 gram per mol. 44 itu mR dari CO2. C itu 12, O nya 2, 16 kali 2, sehingga hasilnya adalah 4,4 gram. Selanjutnya
kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Yang pertama adalah M besar atau molar atau kemolaran. Kemolaran atau molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Tiap liter larutan, bukan pelarut. Kemolaran dinyatakan dengan lambang M besar dan satuannya adalah mol per liter atau ditulis mol L-1. Rumusnya M sama dengan N per V. M molar sama dengan mol per volume. Contoh soal tentang kemolaran. Hitung molaritas dari 2 gram NaOH dalam 100 ml larutan. ArNa 23, ArO 16, dan ArH sama dengan 1. Dari soal ini yang diketahui adalah pertama adalah massa 2 gram. Massa dari NaOH 2 gram, volumenya 100 ml, mRNaOH adalah 40. Ditanya M, molaritas, konsentrasi dari NaOH. Rumusnya M sama dengan N per V. Pertama kita mencari jumlah molnya dulu. Jumlah mol dari NaOH adalah gram per mR dari NaOH. Gramnya 2, mR-nya 40, sehingga 2 per 40 sama dengan 0,05 mol. Kemudian molnya ketemu, volume larutan, volume itu dalam liter, tadi di dalam soal volumenya adalah 100 ml, sehingga kita jadikan liter dulu. 100 ml sama dengan 0,1 liter, sehingga molaritasnya adalah 0,05 mol per 0,1 liter atau 0,5 mol per liter. Nomor 2 adalah kemolalan, M kecil. Kemolalan, lambangnya M kecil. Kemolalan itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Pelarut bukan larutan. Di mana rumusnya M molal sama dengan N per P. Perhatikan P. P-nya pelarutnya dalam satuan kilogram. M adalah kemolalan larutan, N adalah jumlah mol zat terlarut, P massa pelarut dalam kilogram. Jika massa larutan dinyatakan dalam gram, rumus kemolalan di atas akan menjadi M sama dengan N kalikan 1000 per P, di mana P adalah massa pelarut dalam gram. N di sini adalah gram per mR atau AR. Contoh soal kemolalan, 3 gram urea CONH2 2 kali dicampurkan dengan 200 gram air. Hitung kemolalan larutan tersebut. Diketahui ARC adalah 12, ARO sama dengan 16, ARN sama dengan 14, dan ARH sama dengan 1. Masanya adalah 3 gram, kemudian P sama dengan 200 gram. Ditanya adalah M, molaritas. Jawab, kita mencari MR dari urea dulu, karena di sini MR-nya belum ada, maka
MrCONH2 dua kali sama dengan CO nya 1 kali ARC ditambah 1 kali ARO ditambah ini N nya ada 2 kali ARN dan 4 kali ARH. ARH nya hanya ada 4, ARH ada 1, sehingga MR dari urea sama dengan 60. Sehingga untuk mencari molalitasnya atau kemolalannya sama dengan N ini mol itu bisa dicari dengan jumlah gramnya urea per MR nya urea kali 1000 per P. Gramnya tadi 3, kemudian molnya 60, 1000 per gram dari airnya adalah 200, sehingga hasilnya 0,25 mol kilogram min 1 atau 0,25 mol per kilogram. Yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol lambangnya adalah X, menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut NT, mol zat terlarut atau mol zat pelarut atau NP. Kalau mol pelarut itu NP, kalau mol terlarut NT, terhadap jumlah mol larutan. Maka fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut bisa dirumuskan sebagai berikut. Fraksi mol XP berarti fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut plus mol terlarut. Kalau fraksi mol zat terlarut, rumusnya adalah mol terlarut per mol pelarut plus mol terlarut. Perhatikan, kalau terlarut berarti yang di atas adalah molnya terlarut, kalau fraksi mol pelarut yang di atas adalah mol pelarut. Selanjutnya XP ditambah XT sama dengan 1 atau fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut harus sama dengan 1. Contoh soal. Hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Tadi di depan kita sudah mencari MR urea itu adalah 60. Jawab, dalam 100 gram larutan urea 20% terdapat 20 gram urea dan 80 gram air. Jadi jumlah mol air jumlah molnya untuk mencari mol berarti gram per MR. MR dari air itu H2O, MR-nya adalah 18. Jadi 80 gram per 18 gram per mol, sehingga jumlah mol air adalah 4,44 mol. Kemudian jumlah mol urea, gramnya urea 20 dan MR urea adalah 60. Sehingga 20 gram per 60 gram per mol hasilnya 0,33 mol. X urea atau fraksi mol urea berarti yang di atas, karena yang ditanyakan adalah fraksi mol urea, berarti yang di atas adalah molnya urea. Mol urea per mol air plus mol urea sama dengan mol ureanya 0,33 mol, kemudian mol air ditambah dengan mol urea yaitu 4,44 mol ditambah 0,33 mol, sehingga
menghasilkan 0,0069. Yang keempat adalah persen massa atau kadar. Menyatakan massa terlarut dalam 100 gram larutan. Rumusnya persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan kali 100%. Contoh, 50 gram NaCl dilarutkan dalam 150 ml air. Tentukan persen massa larutan tersebut. Perhatikan, massa terlarut. Terlarutnya adalah NaCl, yaitu 50 gram. Pelarutnya adalah air. Karena dilarutkan dalam 150 ml air, berarti pelarutnya adalah 150 gram. Karena massa jenis adalah 1 gram per mililiter, massa jenis dari air, maka massa larutan berarti pelarut dan terlarut dijumlahkan, yaitu 50 ditambah 150, sehingga massa larutannya ada 200 gram. Persen massanya adalah massa terlarut. Terlarutnya tadi garam atau NaCl, larutannya adalah garam ditambah dengan air, yaitu 200 kali 100%, sehingga persen massanya adalah 40%. Yang kelima, persen volume, itu menyatakan jumlah mililiter terlarut dalam 100 ml larutan. Persen volume, rumusnya adalah volume terlarut per volume larutan kali 100%. Contoh soal, 30 ml alkohol dilarutkan dalam 150 ml air. Tentukan persen volume alkohol dalam larutan yang diperoleh. Jawab, volume terlarut berarti alkoholnya ada 30 ml, volume pelarut air yaitu 150 ml, volume larutannya ya alkohol ditambahkan dengan air berarti 180 ml, sehingga persen volume terlarut adalah 30 per 180 kali 100% sama dengan 16,67%. Di sini adalah 30 per 180 kali 100% sama dengan 16,67%. Sebagai soal latihan, ini ada beberapa soal latihan. Silahkan kalian kerjakan dengan menyimak tayangan-tayangan yang ada di depan, slide di depan tadi. Kalian bisa mengasah kemampuan Anda dari latihan soal berikut. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.